Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah bersama-sama kita lanjutkan pembahasan kitab Nasha'ihul Ibad bab ke-10. Pada bab ke-10 ini berisikan nasihat dari Nabi Muhammad SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum. Bab 10 bagian ke-15. Dan ini merupakan bab terakhir dari kitab Nasha'ihul Ibad. Syekh Wahab bin Munabbah rahimahullah berkata, dalam kitab Taurat dituliskan 28 nasihat. Waman arada ayyakuna ma'allahi faqihan falyakun khashi'an. Waman arada ayyakuna hakiman falyakun aliman. Waman arada ayyakuna saliman minan nas fala yazkur ahadan minhum illa bi khairin wal ya'tabir fiha min ayyi syai'in khuliqat wa limadza khuliqat. Waman arada syarafa fid dunya wal akhirah falyahtaril akhirah ala dunya. Waman aradal firdausa wan na'imal ladzi la yafna la yudayyi' umrahu fi fasadid dunya. Waman aradal jannata fid dunya wal akhirah fa alaihi bis-sakhawa li'anna as-sakhiya qaribun ilal jannah ba'idun minan nar. Waman arada ayyunawwira qalbahu bin nur tammati fa alaihi bitafakkuri wal i'tibar. Waman arada ayyakuna lahu badanun sabirun wa lisanun zakirun wa qalbun khashi'un fa alaihi bil istighfar lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Barang siapa ingin menjadi faqih, orang yang paham tentang agama Allah, maka jadilah orang yang khusyuk dengan menerima dan mengikuti yang benar tanpa memandang siapa yang mengucapkan. Barang siapa ingin menjadi orang yang bijaksana, maka terlebih dahulu jadilah orang yang berilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, man ghoda awroha wa huwa fi ta'limi dinihi fahuwa fil jannah. Barang siapa pergi saat pagi atau sore dengan tujuan memperdalam ilmu agamanya, maka kelak ia akan masuk surga. Barang siapa ingin selamat dari kejahatan orang lain, maka jangan sebut dari mereka kecuali kebaikannya. Dan hendaklah ia mengambil pelajaran dari apa dan untuk apa ia diciptakan. Dari setetes air hina lalu hidup untuk beribadah kepada Allah. Barang siapa menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia memilih akhirat atas dunia. Barang siapa menginginkan surga Firdaus dan kenikmatan yang abadi, maka janganlah sia-siakan umurnya di dalam kerusakan dunia, melakukan kemaksiatan. Barang siapa menginginkan surga, kesenangan sejati di dunia dan di akhirat, maka bersifatlah dermawan, karena orang yang dermawan dekat dengan surga, jauh dari neraka. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, as-sakhiyu qaribun minallahi ta'ala, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar.
Wal bakhilu ba'idun minallahi ta'ala, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilus sakhiyu ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sedangkan orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai Allah daripada orang ahli ibadah yang kikir. Barang siapa ingin menerangi hatinya dengan cahaya yang sempurna, maka hendaknya ia selalu bertafakur, berfikir tentang keagungan-keagungan Allah, dan mengambil pelajaran dari kematian. Barang siapa menginginkan badan yang sabar, lisan yang senantiasa berzikir, dan hati yang khusyuk, maka hendaklah ia memperbanyak istighfar untuk kaum mukminin, mukminat, muslimin, dan muslimat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yaumin sab'an wa ishrina marratan kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaku bihim ahlul ardi." Barang siapa beristighfar bagi kaum mukminin dan mukminat setiap hari sebanyak 27 kali, maka ia termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya dan menjadi sebab diturunkannya rizki kepada penduduk bumi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ashrun tamna'u ashron, suratul fatihati tamna'u ghadabar rabbi, wa suratu yasin tamna'u atsal qiyamah, wa suratul dukhan tamna'u ahwalal qiyamah, wa suratul waqi'ah tamna'ul faqra, wa suratul mulki tamna'u azabal qabri, wa suratul kausar tamna'u khusumatal khusma, wa suratul kafirun tamna'ul kufra indan naza', wa suratul ikhlas tamna'un nifaq, wa suratul falaq tamna'u hasadal hasidin, wa suratun nas tamna'ul waswas. 10 perkara dapat mencegah 10 perkara lainnya. Surat Al-Fatihah mencegah murka Allah. Surat Yasin mencegah dahaga di hari kiamat. Surat Ad-Dukhan mencegah ketakutan hari kiamat. Surat Al-Waqi'ah mencegah kefakiran. Surat Al-Mulk mencegah siksa kubur. Surat Al-Kausar mencegah permusuhan dari para musuh. Surat Al-Kafirun mencegah kekufuran saat ajal menjemput. Surat Al-Ikhlas mencegah kemunafikan. Surat Al-Falaq mencegah kedengkian dari para pendengki. Surat An-Nas mencegah was-was. Penyusun kitab ini Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi berkata, "Aku memilih hadis di atas sebagai penutup dengan harapan mendapatkan keberkahannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.